gua green flag itu kayak istilahnya lu kayak lalu lintas lah. Lampu hijau lu maju. Kalau maksudnya tuh sebagai lawan pasangannya maju. Jadi kalau istilah ini cowok oke lah dibuat diajak maju ke masa depan lah maksudnya. Maju ya itu gua maksud gua green flag itu. 3M bersaudara. Oke, di sini jadi kita mau ngomongin cowok tergreen flag seforest-forestnya. Hijau sekebon. Ya, Tapi menurut pilihan kita masing-masing, ya pilihan pribadi kita kita masing-masing. keluarin satu jagoan untuk saat ini. Cah. Siapakah itu? Gua ngomong ini gak bikin gua jadi gay kan? Enggak lah. Anda kan ada Aduh. sesi cewek green flag menurut Ya, kita. betul. Terus ntar ada sesi husbuable, waifuable. Oke. Iya, kita ini aja. Oke guys, jadi gitu. Ayo dimulai. Dari siapa dulu? Om Bimpa. Ya bro. Lovia. Siapa? Cowok. Kok gua kan lu gini. Enggak, kita berdua tadi putih. Lu yang Oh, dulu. alah, ya maafin. Duluan. Ayo, Dari aku Takeo Gouda. yang mana tuh? Anime apaan? My Love Story kalau di Jepangnya mah Ore Monogatari. Orewa Monogatari. Oh, yang ini ya, apa tuh yang si cowoknya gede, ceweknya kecil. Iya. Terus ada apa cowoknya yang kayak ikemen ya? Iya, temennya si pemeran utama si Takeo nih yang Oh iya tahu namanya tahu. Suna. Tahu. Pokoknya gitu. Oke. Itu Terus? anak sekolah apa gimana? Kenapa lu ngereko apa? Aduh, gua lagi nanya. Apa? Anak sekolah apa bukan? Anak sekolah. Ah, udah, oke. Ih, goblok ceritanya. Lu kenapa bentar, ngereko? guys. Ya. Orena apa Orewa? Ya, nanti. Iya, Iya, dulu. lagi. Iya. Kenapa lu nyaranin itu? Nggak tahu, gue dulu pas nonton kayak seneng aja lihat si karakternya. Ya apa jual yang lu pengen lu apa sarankan kenapa nih cowok green flag? Karena dia tulus, Terus suka membantu, baik hati. gitu doang. Ya kan Kok banyak, gitu doang? banyak karakter yang tulus, baik hati, email. Oke. Si pria episode itu lah. Itu mah nanti. Ini kan kita lagi di genre Iya, gue romance. ngerti. Cuma kenapa? Jelasin detail lah. Enggak usah detail, istilahnya poin-poinnya mengapa Nih, dia green dia flag. punya sense of justice. Ah, Dia ramah, senang membantu. Terus walaupun fisiknya orang ngatain dia gorila, tapi dia gimana ya kok bisa dibilang? Walaupun dia kadang suka kayak rendah hati gitu ya, apa bukan rendah hati, apa kayak agak rendah diri, rendah hati. diri. Rendah diri sama rendah Iya, hati beda rendah loh. diri. Walau dia kadang rendah diri, dia Gak ada harga masih- diri. Ada. Berarti rendah hati. Dia bilang dia ada sense of justice. Kalau misalkan ada orang yang kayak maksudnya udah berlebihan, dia bisa bela diri ya bang. Cuman ini tuh Kalau berarti kalau ada alien gitu datang, bisa ikut bela diri gak? udah nyebrang genre itu mah. Ya enggak, gua kan nanya doang. Kok lu sensi amat? Gua nanya loh. Enggak sensi. Aku cuma lucu aja liat kelakuan dan pola ya pikir udah. kamu gitu. Ya udah. Maafin aku. Anjing di. Jadi, Gua mau nanya. MBTI-nya apa? waduh, mana gak tahu ya. Udah nonton lama juga gue nggak merhatiin gitu. Ya menurut lo lah, dia I Anjing apa E? gue yang gue siapa I itu enggak apa tahu E? ya. Ayo, jawab. Lu jatuhnya sotoy. I apa E? Eh, E, S atau N? Gak apa-apa, ini menurut lu, gak apa-apa. kayaknya sih S F P. Oh, oke. Sotoy ini mah. Terus apa lagi pertanyaannya? Tampung dulu gak sih? Kan kita mesti kenalin yang lain Oh, iya dulu. sih. Ya enggak lah, poinnya dulu lah. Oh, mesti kenalin Masa poinnya gitu dulu. doang? Kan nanti beradu. Ya udah. Gua sama lu bersuit. Kelihatan nggak briefingnya. Yang kalah duluan ya. Hah? Yang kalah duluan. Iya. Lu.
Kok nggak mengalah sama perempuan? Ih, goblok ya. Lu kira gua apa anjing? Dasar adik gak tahu diri. Guru. Oke, kalau cowok green flag menurut gue pribadi ya, itu Tamon Fukuhara. Tahu gak? Tamon Kun Imadochi. Anime apa? Itu yang idol, yang kemarin rambut pink. Hah? Anime Roman Shoujo, yang dia idol. Idol. Ya banyak. Itu yang rambutnya pink. Enggak tahu. Ya udah antar aja lah terus. Idola. Ya pokoknya dia tuh idol, tapi anak sekolahan juga. Tapi anak sekolahan yang apa namanya idol kan nggak bisa satu sekolah dengan orang normal gitu loh. Jadi kayak dia mesti Normal. Berarti idol gak normal. Oke. nggak maksud Info gua, diterima. waktunya nggak bisa bertepatan Sibuk. karena sibuk. Sibuk. Iya pokoknya gitu. Jadi orang-orang yang nggak sibuk nggak normal. Hah? Lu yang nggak normal. Makanya tuh. Lu nggak normal. Terus. Pokoknya gue suka dia tuh. Menurut gue green flag apa ya? Ini agak resiko sih. Cuma menurut gue ya gue fine aja menurut gue. Dia itu punya 2 kepribadian. Tuh kepribadiannya kayak gimana? Jadi gini, kepribadian yang pertama di atas panggung, idol dong. Oh, persona. Oh, alter ego. Iya, dan di belakang panggung. Iya. Bukan alter ego lah, Bukan persona alter ego. itu Persona mah ya, persona. persona. Jadi itu persona atas panggung itu pembentukan dari agensi. Ya. Agensi ini dia dikenal sebagai Hotihara. Jadi maksudnya dia itu member yang seksi dan wild. Ngerti gak? Kayak punya kesan cowok yang memikat. Flirty gitu. Iya, kayak gitu. Itu pembentukan dari agensi. Tapi dia sendiri aslinya nggak begitu. Orangnya murung, panikan, cemasan. Karena dia punya rasa trauma masa lalu. Wait, Kak. Ya. Itu jatuhnya nggak green flag gak sih? Kan dia punya trauma gitu-gitu kan itu bakal ribet lagi. Gimana orang ya kalau lu pikir begitu, kalau gue enggak. I can fix him. Oh gila nih orang. Masalahnya lu sendiri udah Guys, sekarang poinnya adalah lo. kita di mute anjir, kita dibisukan oleh admin. Jadi dengerin dulu. Kejir. Lu bilang I can fix him. Diri lu sendiri udah fix. Nah, itu aja pertanyaan. kan? Gue ajak broken bareng-bareng. Berarti Ngerti bukan gak? fix dong. Gue fix dong secara gue, dengan cara gue. Oh gitu. Iya. Ya udahlah. Iya, bagi gue dia green karena gue yang rapnya. Oh gitu. Semoga lu lebih baik lagi pemikirannya dari si kakak. Ayo. Jadi apa sih poin? Gua belum dapat poinnya apa green flag-nya? Poinnya Baik kayak Justice, kayak Himmel. ini Lu email mulu, kenapa lu email ya? greennya menurut gue Posesif. iya. Loh, banyak karakter posesif di luar Jadi sana. gini loh, dia walaupun idol, tapi ngidol itu tuh kayak dia karena butuh hiburan dari, maksudnya dia pengen menghibur banyak orang lah dengan idol dia. Tapi di luar itu dia panikan gini-gini sekarang karena punya trauma masa kecil di mana dia tuh korban bully waktu SD. Terus udah gitu pas pindah ke Tokyo pengen jadi idol, hidupnya berat, jadi kayak gak diterima sama orang kota, tau gak? Kayak gitu, jadi dia bener-bener beban mentalnya gitu. Terus kalinya ada seseorang cewek, si MC ini mengenal kekurangan dia, itu tuh dia ngerasa kayak wah gue diperhatikan nih, tapi dia masih struggle sama dirinya. Nah kalau kata gue sih sebenarnya ya itu gimana cara memaintain dianya gitu loh, karena namanya orang punya trauma itu kan bisa sebenarnya bisa apa ya, Istilahnya dari setelah proses trauma ini hasilnya positif. Jadi sesuatu yang positif bukan kita yang hanya negatif. mengarahkan bukan mengubah. Masalahnya pasti nih cewek orangnya positifan, ya kan? Iya. Dia yang kerjanya negatif ketemu positif, jadi dia kayak bisa negatifnya hilang. Iya. Nah itu tuh nggak semua cewek maksudnya bisa seperti itu cewek gitu positif. Gini loh, positifnya si cewek MC juga karena dia kan penggemar berat. Beda loh, penggemar berat kan lu jatuhnya kayak lu dicuci otak.
Ya kan, lu nggak dia punya kekurangan apa, cinta buta, lu perhatiin lah semua penggemar idol kayak begitu, menutup mata. Tapi kan kalau misalkan kita melihat dari sisi manusia, psikologi, kalau lu tahu caranya mengatasi, ya nggak, kita juga bisa dengan cara kita, tahu gak gitu maksud gua. Iya, walaupun jatuhnya dia disebut yandere karena punya kedua kepribadian itu kan, kayak lagi yang aslinya struggle, anxiety, tapi pas dia manggung kayak neken dirinya, kayak gue harus bisa menghibur semua orang, kayak stay on terus. Akhirnya pas dia pulang kerja ngedrain kayak gitu maksud gue. Terus posesifnya itu dia nggak suka ngelihat si MC ini kayak dekat sama orang lain, kayak maksudnya gue udah punya dia yang tahu gue segalanya, tapi gue nggak mau direbut orang lain kayak gitu. Ada sebab akibat ya. Iya, kayak gitu kan sebenarnya, nggak cuma asal kayak posesif ugal-ugalan begini. Nah kayak gitu maksud gue ngeliat dari sisi kepribadian ya. Ya kayak gitu. Oke, bagi lo itu green flag berarti ya. Itu definisi green flag. Iya. Oke, gua cowok yang gue pilih Nifuji Himel. Enggak, anjir. Enggak. Nifuji Hirotaka dari anime Wotakoi. Kenapa gue milih dia? Dia tuh gamer tapi gak kayak ignoran ya mengabaikan sisi kehidupan aslinya. Udah gitu dia tuh istilahnya bisa bilang cowok bener-bener bukan setia ya cintanya tuh bener-bener Dewasa. bukan dewasa. Saya kayak orang matang tau gak buat berhubungan. Bukan matang ya, dia tuh bener-bener kayak misalkan nih dia kan di animenya sama Narumi ya, heroinnya kan. Dia tuh istilahnya tuh dari kecil kan udah saling kenal tuh teman masa kecil. Itu dari kecil sampai udah dewasa pun istilahnya dia tuh bener-bener nggak teralihkan tuh gak sama cewek lain gitu, masih ada cintanya ke Narumi, walaupun Naruminya istilahnya si Hitoraka ini bukan cinta pertamanya tuh gak. Terus itu yang bikin dia green flag. Tak dulu, ini latar belakangnya. Kenapa green flag? Green flag? Flag karena dia flag. Iya. Pertama karena dia tuh gamer, tapi di sisi lain dia juga pekerja sejati. Jadi istilahnya waktu pekerja dia tuh benar-benar profesional sesuai dengan pekerjaannya, cekatan, pinter lah. Tapi kalau pas waktu istirahat dia tuh nge-gaming. Jadi istilahnya dia nggak punya waktu buat hobi yang aneh-aneh. Dia nggak keyboard warrior kan? Ya enggak, justru nih. Nah itu poin selanjutnya. Dia tuh nggak punya hobi aneh-aneh karena sibuk nge-gaming kan. Nah kedua, ya itu di gaming dia ngata-ngatain orang. Enggak, denger dulu. Kedua, dia tuh orangnya jago ngegame, tapi di sisi lain dia bukan yang toksik. Jadi misalkan lu lagi main sama dia tuh nge-carry, lu nggak bisa, lu di carry. Lu jago assassin berarti ya? Hah? Jago. Bukan main ML, bego, bukan main ML. Udah gitu pokoknya dia nge-carry, habis itu pokok nggak toksik lah, istilahnya nggak maksudnya kayak lu gini sih, kayak biasanya toksik kan gitu ya, lu gini sih manipulatif. Ya intinya dia tuh pengennya menang bareng, bukan dia menangin sendiri gitu. Gamenya maksudnya. Gamenya. Nah berarti nyari have fun. Iya, nyari have fun. Skor menangnya. Iya, nyari have fun. Terus udah gitu dia bisa nerima pasangannya apa adanya. Maksudnya siapa si pasangannya itu punya kesukaan apa atau hobi apa, dia nerima. Emang kesukaannya apa? Nah misalkan ini kayak si heroinnya Fujoshi. Nah Narumi itu Fujoshi, justru dia tuh malu karena kenapa dia akhirnya bisa ketemu sama Hirotaka ya. Hirotaka. Nah dia tuh di kantor itu karena dia mau nyembunyiin identitas dia yang suka Fujoshi. Teridentifikasi Fujoshi. Nah, dia tuh kayak udah ajak bareng-bareng, ayo nonton, ayo baca bareng. Ya enggak, justru kan kalau enggak semua cowok bisa nerima. Kan dia bilang bisa nerima apa adanya. Cowok mantannya, makanya dia tuh pindah. Gua dengerin dulu. Makanya dia pindah ke ke kantor nyari istilahnya lingkungan baru. Mantan-mantan dia tuh istilahnya dia pengen nyembunyiin hobi dia itu. Nah, sedangkan kan si Hirotaka ini kan kenal dari masa kecil. Tahu dia suka Fujoshi. Justru ya udah
lu ya udah, maksudnya lu bisa gua terima deh hobi lu, tapi syaratnya satu, lu jadi pacar gua. Oh, gue kira tidur bareng. Hah? Itu syaratnya adult romance-nya aman. Aman. nerima jadi pacar itu buat Jadi emang dari dulu tuh si Hirotaka ini punya rasa, cuma karena orangnya bukan apa? confessnya nggak iyahin. Iya, tapi Terima. jadi pacar dia. Jadi pacarnya cuma udahlah pacar-pacaran. Jadi maksudnya karena si Narumi ini kan merasa gua nggak bisa diri gua, kalau gua pacaran sama orang takut ketahuan. Nah, si Hirotaka udah, lu gak apa-apa, lu jadi diri lu apa adanya pas waktu pacaran, tapi pacaran sama gue gitu. Tapi kalau misalkan nih ceritanya si siapa namanya ceweknya? Narumi. Narumi. Gue pura-pura nggak tahu aja. Goblok. Terus nih si Narumi ini, kalau misalkan ternyata Naruminya nggak Yuri, masa kan nggak mungkin ditembak? Narumi enggak Fujoshi. Iya, enggak, misalkan nggak Yuri. Enggak ada what if cerita kayak gitu ya. Sesuai kita enggak ada. Kan bakal jadi Terus selanjutnya nih ya. Emang dia bocah ngedistract mulu gue. Selanjutnya dia tuh rela ngelakuin demi cewek yang dia suka. Contohnya tuh pas waktu remaja, jadi dia tuh nyoba ditindik kupingnya. Di kuping tindiknya karena cinta pertamanya Narumi ini, berarti kan mantan ya. Itu tuh tindikan, dia cemburu. Tai lah. Iya, dia cemburu. Lah. Terus dia ditindik Ini pas karena Ceweknya terlalu banyak nuntut gak sih kayak gitu? enggak, ceweknya nggak minta, dia nggak pengen minta. dia ikut-ikutan aja. Jadi si Narumi ini pacaran sama mantannya. Ya kan, pas waktu remaja, pengen SMA ya. Kalau nggak salah. Udah gitu si Hirotaka ini melihat buat cemburu dia. Ternyata cinta masa kecil dia tuh pacaran sama yang lain. Cowoknya tindikan, dia akhirnya ngikutin tindikan. Ya maksudnya Hirotaka kenapa gue ngambil dia? Pertama, ya orangnya tuh benar-benar Straightforward. bukan, dia nggak straightforward, dia tuh stoik. Jadi kalau straightforward harusnya dia udah pacaran sama Iya sih, Narumi, yang dari ya awal kan? ya. Dia tuh orangnya stoik, kayak dia tuh baik ke sekitarnya, walaupun cuek ya, pendiam gitu. Tapi istilahnya bagi si Narumi ini, dari mungkin anggapan gua mah ya, Iya. dari beberapa mantan sebelumnya emang nih cowok udah oke. Apalagi yang mereka udah dewasa, nikah aja jebret. Gitu, makanya gua ngambil dia. Terus kedua lagi selanjutnya, kenapa gua ngambil dia? Ini buat karena gua nganggap gini, cowok green flag pasti kan cewek-cewek dong penonton kan? Ya dong, masa enggak sih penonton? Cowok gimana? Ya tonton aja lah. Gimana? Tonton aja Ya pokoknya please. gitu lah, gua anggap dia cowok green flag lah buat cewek kan. Nah itu Kalian tuh green flag dia badannya 184 cm tinggi, terus mukanya juga ya kayak Ikemen. Kalau pakai kacamata kayak Ikemen versi culun, cuma kalau dilepas kacamatanya Kayak udah kayak Kenzo. model. Terus tapi karena dia orangnya nggak peduli sama penampilan, jadi cuek. Nah Nggak bersyukur dong. bukan masa nggak bersyukur, cuek itu maksudnya jadi nggak ngegaet cewek-cewek lain gitu, nggak, gua kira nggak kayak kayak- magnet kayak dia bunga terus cewek-cewek lebah gitu kan, nyari madu di dia Iya, nggak gua nemu kira gitu. Orang kayak gimana dia juga kayak cuek kayak gimana. Enggak, dia tuh baik, cuman stoik ya dia makanya gue suka dia tuh gamer tapi yang nggak mengabaikan sekitar dia gitu. Bagus. Iya, dia cuman emang karena kurang bisa to the point aja. Gitu minusnya. Dan itu kalau dia cemburu, misalkan nih dia bener nerima lu apa adanya, nerima pasangannya apa adanya, tapi kalau dia udah cemburu nih, ya kayak gitu, misalkan si Narumi ngomongin cowok lain, tapi walaupun 2 dimensi, dia cemburu. Dia sendiri bukannya punya itu action figure cewek gitu-gitu. Iya sih. Lah, Ya ke minus, gua ganda. masukin ke minus bukan plus loh. Wah, standar Ya kan minus, gua nyebut minus dong, masa nggak ada minusnya cowok kayak gitu. Ada kalau dibuat avatar. Iya, makanya gua buat minus gitu. Bagus sih. Ya kita ada minus-minusnya juga. Maksudnya karakternya bukan. Iya.
Ya pokoknya yang kalau cerita yang Tamon Kun itu emang animenya baru season 1 kan. Nah itu nunjukin kalau dia emang masih struggle, tapi di ending episode terakhir tuh dia ngomong ke si MC kalau dia pengen berubah dan ngejalanin perubahan itu bareng-bareng si MC. Jadi ada kemauan di situ. Iya, udah gitu udah nyatain perasaan sukanya. Jadi nggak bertele-tele kayak nanti season 2 belum jadian lah, apalah kayak gitu. Kan gua nggak tahu season 2-nya gimana ya. Cuman kalau di manganya mau begitu, dijelasin kayak soal trauma masa lalu, jadi masuk akal lah kenapa dia bisa begitu. Alasan maksudnya bisa dibilang dua kepribadian gitu. Memang dipaksa sama agensi dan lagi itu dia punya trauma kan. Tapi karena punya trauma itu dia masih mau mikirin orang lain tuh gak, kayak orang mau bisa tersenyum karena dia. Iya kan, coba kalau orang udah kena bully. Orang kena bully belum tentu mikirin orang lain dong. Iya loh. Maksudnya belum tentu karena kayak ini istilahnya respon dia tuh positif. Iya. Dari itu, hasil prosesnya yang jelek, tapi respon dia tuh positif. Iya. Jadi ngarah ke arah yang baik. Tapi gitu. gue sering dengar liat dulu. Jadi kayak gini, awalnya kan dia kena bully nih waktu SD. Dan dia nggak mau cerita. Orang tua sama kakaknya ini ngelihat kayak, ini anak kayak mesti diajak tuh gak dirangkul kan. Terus akhirnya si kakaknya ini ngajak ke Tokyo. Di Tokyo ini ketemu pacarnya si kakaknya. Pacara kakaknya ini ngerangkul dan ngasih tahu soal ada boy band nih. Kayak maksudnya ini boy band beginilah gitu. Dia kayak mulai termotivasi, kayak bisa kok orang yang bisa tersenyum. Karena di situ dia ada percikan lah gitu. Dia buat jadi idol. Iya, akhirnya dia ngerasa kayak oh gue pengen jadi idol. Akhirnya dia ke Tokyo pas SMP. Taunya kena mental, kayak hidupnya keras tau gak? Iya, di dunia entertainment. Iya, tapi dia masih berusaha gimana caranya kayak bisa keterima demi fans tetap apa ya bahagia atau melihat usaha dia. Kalau kata gue ada plusnya gitu loh, nggak kayak orang kena trauma udah gitu aja. Begitu maksud gue, dia green flag-nya di situ. Jadi dia berusaha untuk orang lain, tapi berusaha juga kayak gimana maintain diri dia sampai akhirnya dia kebingungan karena anxiety gitu. Terus datanglah si MC. Maksudnya MC yang so tau kayak penggemar gimana sih, yang kayak gue tau segalanya tentang elu, taunya pas ketahuan aslinya gitu, dia akhirnya oh berarti mesti diginiin. Jadi kayak ada proses gitu loh. Iya. Bagus sih. Bagus sih. Ini yang lu apa cowoknya? Enggak, itu bener. Kalau gua sih perubahannya sih kurang tahu banyak ya. Cuman salah satu contohnya doang ya. Dia kan ngerokok. Nah, dia tuh pas sudah nikah karena si Narumi udah ngelahirin punya anak laki, di situ dia mulai berhenti ngerokok. Kayak bapak lu. Enggak. Bapak lu dulu ngerokok anjir. Enggak, itu cuma bentar doang, dia berhenti sebelum nikah. Oh, gue kira nggak romantis. Dia ngomongin Bapak lu siapa sih? Dia ngomongin ke orang lah. Nggak jelas itu. Lu apa? Ayo, gorila. Kenapa dia? Oh, yang gua tahu. Ya jadi agak jorok sih ya. Agak jorok sih ya. Kalau orang kan motifnya gini, kenapa si ceweknya mau mandi cowok, kan cowoknya gede, ceweknya kecil, jadi si cowok itu karena punya otongnya gede katanya. Ayo defense dong, gimana sih lo? Orang, gua mau ngomongin orang, bukan si karakter, mungkin karakternya Angel, ya kan? Enggak, gini aja ngotak aja. Tuh cewek badannya kecil, tuh cowok badannya gede. Dia pengen yang gede, bukannya bakal sakit si cewek. Orang komentar di internet begitu. Ya justru ceweknya malah kesakitan, dirugikan dong. Ya gue nggak tahu. Belum tentu masuk. Iya makanya, yang ada malah jadi sakit derita di cewek. Mungkin. Berarti yang ngomong asal itu, ya kan, observasi. Netizen kan kalau komen otaknya kesana mulu, apa gimana? Sana kemari. Iya kan. Ya, kayak gitu. Udah gitu doang jadinya, nggak apa. Oke. Tapi ada banyak sih karakter cowok green flag ya kan, dan itu masih bisa kita bahas lagi, kita jadiin kartu kita masing-masing lah nanti dibahas lagi di part 2. Buat diadu. Iya, bisa. Kalau ini agak susah ngadu. Pertama, semua latarnya beda-beda. Sifatnya beda-beda. Iya. Ya kan? Jadi pengalaman susah beda. Susah ngadu. Cuma kalau kalian emang punya husbu yang pengen istilahnya, harusnya green flag yang ini, bukan 3 ini.
yang kita sebut. Kalian bisa dibilang di komentar. Kalau enggak, nanti kita buat lagi part selanjutnya dengan cowok-cowok yang lain buat diadu lagi. Aduh itu seru tuh karakter bawa beda anime ya goblok ya. Diadu-aduin coba. Gitu guys. Malik kah? Hah? Malik. Ya udah. Malik. Siapa itu? Siapa? Ismail. Ismail. Siapa? Mail. Mail. Maipin Mail. anjir. Mail kan dibilang green flag kan? Suka gitu kan sama cewek-cewek Bukannya dibilang. pelit ya ngitung anjing. Ngitung Tapi anjing. Itu realistis. Ke Mimi. Hah? Ke Mimi. Rasis? Oh? Mana Gak tahu. rasis? Gua gak tahu. Suka ada scene Yang gua gitu. tahu. Karakter anak-anak Yang tuh gua tahu. rasis. Kalau enggak Adit Sopo Mana ada? Jarwo. Adit sama Denis. Ah itu mah anjing beban lah goblok itu asli. Beban lah itu jangan hitung lah. Malah beban itu lah anjir. Adi tuh belum Adi tuh. Ada adegannya di ruang makan. Biasanya kan bapak yang di tengah ya. Ini si Dennis, keluarganya di samping, si Aditnya di seberang kayak tabu anjing. Waduh rumahnya si Adit Lu anjing. tahu gak pas lagi si Denny sakit bukannya datang ke emaknya malah datang ke rumah Adit. Adit aku sakit gitu. Terus udah si Adit yang malah ngurusin. Anjir. Goblok gimana dia? Waifuable. Kebayang tiba-tiba Adit keluar. Emang lu gak punya BPJS datang ke gua Salah. tiba-tiba. Emang lu gak punya ibu? Ibunya ada. Ya makanya kelakuannya kayak gak punya ibu kan? Oh, iya sih. Yang gue bilang kayak si Adit itu kayak kurang. Jangan-jangan sebenarnya makanya datang ke si Adit dia tuh kakaknya di keluarga Adit. Jadi keluarganya si Adit pakai BPJS. Nah si Dennis ini ikut ke keluarga kakaknya, kartu keluarganya si Adit. Bukan dia cuma sakit itu doang kayaknya kayak flu gitu apa demam ya. Terus udahannya si itu beliin obat. Masuk IGD gak kan? Enggak. Itu Oh, ya nggak apa-apa itu nanti. sakit hit ya. Hitnya feromon. Ah